Halo semuanya, kami dari kelompok Fisika Lingkungan mempresentasikan modul 3 tentang tanah. Sebelumnya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Selain itu, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan hidup bergantung dari tumbuhan. Memang ada tumbuhan dan hewan yang hidup di laut. Namun demikian, sebagian besar tumbuhan atau hewan yang kita makan berasal dari permukaan tanah. Definisi tanah. Menurut sudut pandang ahli geologi, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan dan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam. Menurut Suni, tanah didefinisikan sebagai bahan padat, baik berupa mineral maupun organik, yang terletak di permukaan bumi. Menurut ahli pertanian, tanah didefinisikan sebagai media tumbuh tanaman. Profil tanah. Profil tanah merupakan irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas hingga ke bebatuan induk tanah atau rigoli dari horizon O, A, E, B, C, R. Sedangkan susunan horizon tanah dalam lapisan permukaan setebal 100-120 cm disebut juga sebagai profil tanah dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tegak atau vertikal. Yang kedua, baru. Yang ketiga, tidak terkena sinar matahari langsung. Yang keempat, mewakili tapak sekeliling. Di sebelah kiri terdapat gambar lapisan permeabilitas tanah. Dari atas terdapat tanaman sampai lapisan paling bawah yang meliputi O, A, B, C, R. Sifat fisik tanah. Berikut ini adalah beberapa sifat fisik dari tanah. 1. Bahan induk tanah. 2. Tekstur tanah. 3. Kepadatan tanah. 4. Porositas tanah. 5. Temperatur tanah. 6. Warna tanah. 7. Konsistensi tanah. Selanjutnya ada tekstur tanah. Berdasarkan kelas teksturnya, maka tanah digolongkan menjadi yang pertama itu ada tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir. Berarti tanah yang mengandung minimal 70% pasir atau bertekstur pasir atau pasir berlempung. Yang kedua itu tanah bertekstur halus atau tanah berliat. Berarti tanah yang mengandung minimal 37,5% liat atau bertekstur liat. Liat berdebu atau liat berpasir. Yang ketiga itu ada tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, yang terdiri dari yang pertama itu tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar, meliputi tanah yang bertekstur lempung berpasir, sandi loam atau lempung berpasir halus, dua macam. Yang kedua itu ada tanah bertekstur sedang, meliputi yang bertekstur lempung, berpasir sedang halus, lempung loam, lempung berdebu, silty loam atau debu, silt. Yang ketiga itu ada tanah bertekstur sedang tetapi agak halus, mencakup lempung liat, clay loam, lempung liat berpasir, sandy clay loam atau lempung berdebu, sandy silt loam. Baik, yang selanjutnya itu ada struktur tanah. Struktur tanah yang pertama, apabila tekstur tanah mencerminkan ukuran partikel dari fraksi-fraksi tanah, maka struktur merupakan kenampakan bentuk atau susunan partikel primer tanah hingga partikel-partikel sekunder yang membentuk agregat atau bongkah. Yang kedua itu ada struktur tanah berfungsi memodifikasi pengaruh tekstur terhadap kondisi dryness atau aerasi tanah, karena susunan antar pad atau agregat tanah akan menghasilkan ruang yang lebih besar daripada susunan antar partikel primer. Dan yang ketiga itu, oleh karena itu tanah yang berstruktur baik
akan mempunyai kondisi drainase atau aerasi yang baik pula, sehingga lebih memudahkan sistem perakaran tanaman untuk berpenetrasi dan mengabsorpsi atau menyerap hara dan air, sehingga pertumbuhan dan produksi menjadi lebih baik. Selanjutnya ada definisi pencemaran tanah. Yang pertama itu, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, dan kecelakaan kendaraan pengangkut minyak. Ya, selanjutnya adalah sumber pencemaran tanah. Berdasarkan sumbernya, pencemaran tanah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat aktivitas alam dan aktivitas manusia. Yang pertama, aktivitas alam. Sumber pencemaran akibat aktivitas alam antara lain diakibatkan oleh kegiatan letusan gunung berapi, banjir, aliran larva. Terus yang kedua, aktivitas manusia. Secara garis umum, sumber pencemaran tanah akibat aktivitas manusia dapat dibedakan berdasarkan bentuk fisik, pencemaran dan jenis limbahnya, seperti limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah antara lain, yang pertama pada kesehatan, pada ekosistem, pada pertanian, menurunkan kesuburan tanah, pencemaran udara, wabah penyakit, dan yang terakhir yaitu merusak estetika. Penanganan pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat ditangani dengan remediasi dan bioremediasi, yang mana remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Terus yang kedua itu bioremediasi adalah penanganan atau proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Terus selanjutnya yaitu cara menanggulangi pencemaran tanah. Semua bahan pencemaran tanah dapat dikurangi dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama, memilahkan sampah yang organik dan anorganik dalam dua wadah berbeda sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, kurangilah penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk memberantas hama seperti pestisida. Terus yang ketiga, limbah industri harus diolah dengan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke laut. Terus yang terakhir, kurangilah penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Yaitu pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya. Yang pertama itu pengambilan sampel tanah sesaat, yang kedua pengambilan sampel tanah gabungan, yang ketiga pengambilan sampel tanah gabungan tempat, yang keempat itu pengambilan sampel tanah terpadu. Selanjutnya metode sampling tanah. Jenis metode sampling tanah utama yang biasanya dilakukan di lapangan secara sederhana yaitu sampel tanah lapisan permukaan secara grab, yang kedua itu pengambilan manual slow subsurface, yang ketiga itu pemboran kedalaman subsurface, yang keempat itu trial feed track. Selanjutnya itu pemeriksaan parameter fisik tanah. Pemeriksaan fisik tanah dari sampel tanah yang diambil untuk diperiksa antara lain temperatur tanah, yang kedua itu berat jenis tanah, yang ketiga itu kadar tanah, yang keempat itu derajat kejenuhan.
Sekian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanyakan dari ibu ataupun teman-teman sekalian, dipersilakan. Terima kasih.